Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan materi tentang sila kelima Pancasila. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaiman. Perkenalkan, nama saya Nuradila Ramadini. Perkenalkan, nama saya Zahara. Perkenalkan, nama saya Amelia Agustin. Perkenalkan, nama saya Dwi Amalia. Makna sila kelima dari Pancasila. Sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia itu harus hidup dengan adil dan berhak mendapatkan perlakuan yang baik dalam segala bidang, baik itu kebudayaan, hukum, politik, dan bidang-bidang lainnya. Salah satunya adalah aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia haruslah adil. Karena untuk menuju tujuan negara, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, baik itu secara lahir maupun batin. Dan jika ada yang keluar dari ketetapan yang diatur, hal itu bisa saja akan menimbulkan terjadinya suatu pemberontakan di dalam lingkungan masyarakat Indonesia itu sendiri. Penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti 1. Senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan. 2. Meningkatkan kesadaran sosial dengan mengadakan kegiatan yang membantu sesama seperti bakti sosial, donor darah, konser amal, dan lain sebagainya. 3. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. 4. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 5. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 6. Menghormati hak orang lain. 7. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 8. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 9. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 10. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 11. Suka bekerja keras. 12. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 13. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Namun nilai-nilai dari sila kelima Pancasila ternyata implementasinya tidak sesuai dengan kondisi rakyat Indonesia. Banyak kasus yang terjadi akibat pelanggaran dari sila kelima Pancasila. Salah satunya ialah kasus Nek Minah. Nek Minah merupakan seorang wanita yang sudah berumur 55 tahun. Nek Minah yang pada saat itu tidak menyangka akan perbuatan isengnya yang mengambil 3 buah kakao di perkebunan PT Rumpun Sarirantan akan menjadikannya salah satu orang yang mendekam di jeruji besi. Bahkan karena perbuatannya itu ia dikenakan 1 bulan dan masa percobaan 3 bulan. Ironisnya hukuman ini dimulai pada saat Nek Minah memanen kedelai di rumahnya, yaitu di Sidoarjo, Kecamatan Aji Barang, Jawa Tengah. Ketika sedang memanen kedelai, mata Nek Minah tidak sengaja tertuju pada kakao yang sudah ranum. Akhirnya ia mengambil kakao tersebut dengan tujuan untuk mengambil biji kakaonya dan akan menyemainya di kebun garapannya. Setelah dipetik buah kakao itu, ia letakkan di bawah pohon kakao dan tidak lama setelah ia meletakkan kakao tersebut, muncul seorang mandor dari perkebunan PT Rumpun Sarirantan. Mandor itu bertanya, "Siapa yang memetik buah kakao ini?" Dengan polos, Nek Minah menjawab, "Saya." Dan Nek Minah pun diceramai karena tindakan itu disebut mencuri. Karena merasa salah,
Nek Minah meminta maaf kepada sang mandor dan mengembalikan kakao yang telah ia ambil tadi. Dan ia pikir semuanya beres, namun ternyata dugaannya tuh meleset dan tidak lama, 1 minggu kemudian, dia mendapat panggilan dari polisi. Nenek Mina tak pernah menyangka perbuatan isengnya memetik 3 buah kakao akan menjadikannya sebagai pesakitan di ruang pengadilan. Bahkan untuk perbuatannya ia harus diganjar 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Dan proses hukum terus berlanjut sampai akhirnya dia harus duduk sebagai seorang terdakwa kasus pencurian di pengadilan negeri. Hukum di Indonesia tampaknya belum mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat yang tertindas, bahkan sebaliknya. Hukum menjadi alat bagi pemegang kekuasaan untuk bertindak semena-mena. Fenomena hukum saat ini adalah orang miskin dengan mudah dijebloskan ke penjara, tetapi orang kaya dan berkuasa sulit untuk diusut. Seperti kasus Nenek Mina, pencuri kakao. Kasus pidana warga miskin dianggap kejahatan besar dan harus ditindak cepat, langsung dijebloskan ke penjara. Sedangkan para koruptor yang maling uang negara miliaran rupiah, bahkan sampai triliunan, hanya divonis dengan hitungan tahun. Bahkan pejabat negara yang sudah divonis pun masih duduk tenang, menunggu proses banding hingga nantinya mendapatkan remisi atau bahkan dibebaskan. Seperti kasus Hendrawan Haryono, mantan Wakil Direktur Utama Bank Asia Pasifik, yang terlibat kasus korupsi BLBI sebesar 583 miliar, hanya divonis 1 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam kasus Bank Bali yang melibatkan Pande Lubis dengan kerugian negara 904 miliar, jaksa menuntut 4 tahun penjara. Akan tetapi, hakim membebaskannya karena dianggap bukan kasus korupsi. Dalam beberapa kasus, terutama apabila berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuatan ekonomi, sosial, dan politik, orang miskin selalu saja tidak berdaya dan menjadi korban. Masih banyak lagi fakta ketika para koruptor dan penjahat berdasi diperlakukan sangat berbeda dengan orang kecil yang terjerat kasus hukum. Tentu menjadi harapan masyarakat, pengadilan tidak menjadi lembaga penghukum bagi si miskin, tetapi pengadilan harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Keadilan bukanlah sekedar menghukum orang, melainkan juga memperbaiki perilaku. Kesimpulan dari sila kelima atau yang terakhir dari Pancasila ini yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berlambangkan padi dan kapas ini memiliki beberapa makna. Yang pertama, keadilan. Makna yang paling baik dalam dasar Pancasila dalam sila kelima ialah keadilan harus menjadi sesuatu yang menjadi hak setiap masyarakat Indonesia. Misalnya, berdasarkan undang-undang, setiap masyarakat berhak memiliki hak yang sama dalam proses hukum. Yang kedua, adil. Makna sila kelima Pancasila berikutnya ialah proses pengembangan sikap adil sesama manusia yang menjadi unsur naluriah dalam pembentukan kedamaian rakyat atau masyarakat Indonesia. Pengertian adil di sini ialah serangkaian perilaku yang menempatkan sesuatu sesuai dengan posisi atau porsinya. Yang ketiga, hak dan kewajiban. Makna sila kelima Pancasila yang selanjutnya ialah adanya wujud menyeimbangkan dan menyelaraskan serta menyerasikan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat. Demikianlah presentasi materi kami mengenai sila kelima ini. Semoga kita dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.